Datang. Ayo, duduk. Oh, datang. Duduk. Makan kue bulannya. Makan kue bulannya, nak. Makanan sudah siap. Hari ini festival kue bulan. Makan dan minum yang enak ya. Bu, ibu sibuk seharian. Ayo, duduk makan. Iya, Bu. Duduk. Baik. Tenang saja. Tunggu kakak sepupumu dulu. Bu, kita sudah tunggu 1 jam. Di sini sebagian besar adalah tetua kakak sepupu. Masa para tetua yang harus tunggu dia untuk makan? Buru-buru, anakku kan sudah datang. Tas mewah terbaru, Kak Putri. Kakak kaya banget. Kak Putri, gaya kakak keren banget. Berapa harganya? Jangan dipegang ya. Tas ini model terbaru. Kalau rusak, bisa ganti. Siapa ini? Taruh tas belanja butut di sini. Buat apa sih? Kak Putri salah paham. Ini tas Kak Intan. Sayang, lupa. Tahun lalu kamu pakai buat bawa perlengkapan bayi kita. Kantong butut begini juga disebut tas. Pantas saja aku bisa lupa. Dia sombong karena sedikit uang. Intan, jangan diambil hati sama kakak sepupu. Tak apa, Bu Sari. Putri, Bayu, ayo duduk. Maaf ya semuanya, kami telat. Ayo makan. Putri sukses sekarang ya. Selain suaminya yang kaya, dia juga buka klinik kecantikan sendiri. Setahun ini pasti untung besar ya. Putri, kapan bisa bimbing Rina kita? Nggak banyak. Cuma sekitar 1 miliar. Ih, miliar. Kak sepupu, sekarang pendapatannya 1 miliar setahun. Pinjaman 5 juta kemarin, kapan mau dibayar? Cuma 5 juta kan? Kalau nggak bilang aku lupa. Tapi Intan, kamu sekarang kok makin pelit? Demi 5 juta ini, nggak usah gitu. Tiap pesanan kakak mulai 100 juta loh. Jadi maksud kakak 5 juta ini nggak mau dibayar? Intan Pramesti, kok sekarang kamu cuma bahas uang? Dulu disuruh nikah sama anak bos pabrik, kamu nggak mau. Hasilnya malah pilih pria begini. Sekarang kamu makin murahan. Tiap hari bawa tas kain jelek. Kan aku nikah sama siapa? Bawa... Apa hubungannya sama pinjamannya? Kamu. Intan, jangan banyak omong. Tante, bukan maksudku ngehina janda bertani buat anak. Tapi hasilnya putrinya malah pelit banget. Pelit dan gak punya selera. Menurutku, kelak anakmu pasti juga miskin. Gak bayar, malah sok... Intan Pramesti, berisik lagi. Dasar kurang ajar. Pantas keluargamu tak berguna. Siapa yang kurang ajar? Aduh, Intan, di acara festival musim gugur ini, jangan ribut. Putri, tante yang tak berguna. Nanti saat kami tua, kalian harus saling jaga. Kok bicara sama orang tua gitu? Tuangkan minuman buat tante, dan minta maaf. Gak usah. Kita kan keluarga. Maaf, Tante. Silakan. Bu, gak apa-apa. Putri, ngapain kamu? Cuma gak sengaja. Hal sepele kok. Ya kan, Tante? Iya. Cuma kena air dikit. Gak apa-apa, Intan. Sudah. Hari bahagia jangan rewel.
Bu, kakak sepupu sengaja lepasin. Buat Bu malu. Kenapa Bu nggak biarin aku ngomel? Iya, Bu. Intan pasti ada alasannya. Bu, ngapain nahan dia? Ayahmu pergi duluan. Ibu nggak berguna. Keluarga Putri kaya. Kalau nanti kalian berdua kesulitan, bisa minta tolong dia. Asal kalian berdua baik-baik, ibu tak apa dihina. Oh. Intan, kurang 1 orang. Ayo main. Iya, Intan. Cepat temani kakak sepupu main. Nggak mau. Bu, susah-susah kumpul. Aku mau temani, Bu. Waktu temani ibu masih banyak. Temani kakak sepupu dulu. Banyak kerabat yang lihat. Jangan bikin dia malu. Nurut ya? Oke, ikut Bu. Mei apa? Main koin. Taruhan 100.000. Bisa tambah taruhan. Tak terbatas. Tak ikut, kalah. Aku nggak mau judi. Inca. Judi apanya? Cuma hiburan keluarga. Duduk. Ayo, taruh. Aku buka. Keberuntunganku hari ini bagus banget. Maaf ya. Ayo, taruhan. Main gini kurang seru. Mending kita main besar. Berani ikut nggak? Kak sepupu, main kartu sama keluarga nggak usah sebesar ini. Tas ini jadi taruhanku. Cuma 50 juta. Ini aja besar. Jangan kere banget ya. Lagi pula di meja judi, mana ada keluarga. Main ini emang bikin deg-degan. Nggak sanggup, mundur aja. Jangan banyak omong. Wah, keberuntungan istriku bagus. Pasti menang. Angkaku kecil, nggak ikut deh. Aku menyerah. Aku juga nggak ikut, nggak ada uang. Kalau nggak ikut, uang di meja ini jadi milik istriku. Tunggu. Kak Intan, bukannya itu perhiasan pernikahanmu? Kok ini juga kau pasang? Intan, ini kan keluarga sendiri. Ngapain main besar? Putri, turuti tante saja. Simpan tasnya. Taruhannya sudah dipasang. Mana bisa ditarik? Lagi pula, harga diri tante harganya berapa? Harga diri bukan hasil tapi diusahakan sendiri. Putri, adikmu belum dewasa. Jangan ikut-ikutan. Oke, karena ibu sudah bilang begitu. Mari kita lepaskan orang pelit ini. Jangan! Begitu caranya. Aturan ini kakak sepupu yang buat. Tas 50 juta ini dia yang pasang duluan. Sekarang mau batal saja? Di dunia ini mana ada aturan begitu? Gimana bicara sama orang tua? Karena kau keluarga kita, aku kasih jalan keluar. Kalau perhiasanmu itu kalah, lihat saja tangisanmu. Tak perlu Bu Sari repot. Permainan hari ini boleh dibatalkan. Suruh dia minta maaf ke ibu dan uang kemenangannya dikembalikan. Ini hasil menangku sendiri. Kenapa harus ku kembalikan? Lagi pula, kau pikir kau siapa? Kok aku harus minta maaf ke ibumu? Oke. Lanjut main. Pikir baik-baik. Nanti kalau kalah habis, jangan nyesel. Kenapa? Kak sepupu takut? Aku takut. Aku punya miliaran. Buat apa aku takut? Ku takut kau tak sanggup. Nanti kalau kalah habis, jangan nangis padaku.
Lihat baik-baik. Tas ini model terbaru tas mewah. Kalung usangmu itu tak sebanding. Suamiku, uang renovasi yang baru ditarik, bawa ke sini. Semuanya di sini. Intan, aku dukung kamu. Taruhan ini... Kan? Kak Ipar, gak mau lihat poin Kak Intan dulu? Gak usah. Aku percaya Intan. Cukup aja, cuma main koin kan? Ngapain kayak musuh? Betul. Cukup aja ya. Diam kalian semua. Sepupu, kamu beneran mau di depan banyak kerabat cari masalah sama aku? Gak kasih muka sama sekali. Bukan kamu yang bilang ke ibuku, muka itu harus diraih sendiri. Hari ini, muka ini harus kupertahankan untuk ibuku. Intan Pramesti, cuma bercanda. Kok diingat sampai sekarang? Aku kata sepupumu, lebih tua darimu. Kamu nggak tahu aturan. Ibuku juga lebih tua darimu. Kamu nggak hargai dia? Kamu nggak hormat? Terus kenapa kalau aku bilang, siapa suruh dia nggak punya uang dan kuasa? Walau aku maki dia pecundang, dia pantas. Coba maki ibuku lagi. Aku maki dia. Kamu bisa apa? Intan, dengarkan ibu. Jangan banyak bicara. Asal tahu, kalah tas ini buatku cuma main-main. Beda sama kamu. Kalau ini kalah, di mana hidupmu nanti? Gak usah kamu pikirin. Asal tahu, hari ini, kalau nggak minta maaf ke ibuku, taruhan ini, aku akan main sampai habis. Oke, aku mau lihat. Kalau habis kalah, apa suamimu masih mau? Tunggu saja. Putri, kamu udah terbawa emosi. Jangan asal. Nggak usah ikut campur. Dia mau sok hebat, aku sebagai kakaknya harus memberinya pelajaran. Putri, Kak, cepat bujuk dia. Urusan anak muda, mana bisa aku ikut campur. Intan Pramesti, bukannya kamu suka main? Hari ini, biar kampungan tahu apa itu ada yang lebih hebat. Kamu gila ya? Ini uang salon buat beli alat loh. Uang sepele ini, aku masih sanggup main. Tak seperti orang lain, kantongnya mungkin lebih kosong dari wajahnya. Sepupu, di sini ada 500 juta tunai. Kamu ikut atau enggak? Pantas, Kak Putri bilang uangnya tak terbatas. Ternyata sengaja naikkan taruhan. Kalau Kak Intan gak bisa ikut taruhan, kartunya gak usah dibuka. Kak Putri langsung menang. Intan pasti tamat kan? Siapa yang bisa keluarkan 500 juta? Sepupu, jangan-jangan uang segini kamu gak bisa keluarkan. Jangan lupa aturannya. Kalau mundur, uang ini semuanya jadi milikku. Putri ini jelas mau tekan aku. Pakai uang tak mau minta maaf ke ibuku. Nggak bisa, malah sok hebat. Kartu tak usah kubuka, uang saja bisa menekanmu. Kenapa? Bisu ya? Otot, mau menyerah atau tambah taruhan? Cepatlah. Dia diam, berarti dia menyerah kan? Kalau begitu, uang ini dan perhiasan ini semuanya jadi milikku. Kau kubiarkan dia menang. Itu cuma bikin dia makin sombong. Intan, tenang. Di kota kita kan masih ada apartemen. Itu rumah kita. Kita tabung lama buat belinya. Mana bisa. Intan, harga diri itu penting. Uang itu. Nah, kamu mau lanjut, aku selalu dukung. Ambillah. Rumah kita 700 juta.
aku akan ladeni sampai akhir. Intan, kamu gila. Kita cuma main-main. Nggak usah taruh semua harta sebagai taruhan. Cepat ambil surat rumahnya. Ambil balik. Tenang, Bu. Intan tahu apa yang dia lakukan. Dia bertindak begini, pasti ada alasannya. Lagi pula, walau kita mau mundur sekarang, mereka belum tentu setuju. Kenapa kalian nggak nurut? Aku. Kalian benar-benar nekat ya. Berani main pakai rumah nikah. Bukannya kamu yang memaksaku. Putri rumah nikah 700 juta, lebih 200 juta dari taruhanmu. Sekarang jawab aku. Kamu mau tambah taruhan? Kamu. Putri, jangan nekat. Dasar miskin, berani membalas dendam. Dasar bocah kurang ajar, berani sombong ke sepupumu. Kalau bukan karena kamu kerabat kami, nggak kubahas. Kamu makin lancang. Cepat, minta maaf ke sepupumu. Sok suci. Saat Putri unggul, gak ngomong. Sekarang sok baik. Kalau aku nggak minta maaf, berani ngelawan. Dasar kurang ajar. Ambil taruhannya. Gak main lagi. Jangan sentuh. Saat putrimu sombong, kok nggak ngomong? Saat putrimu sengaja tumpahin air ke ibuku, kok nggak ngomong? Sekarang baru mau urus. Telat. Lepasin. Berani ngomong gitu ke aku. Aku ngomong. Kenapa? Putrimu bilang aku pecundang. Ibuku tak berguna. Sombong di depan kami. Hari ini aku harus belain ibuku. Mau tambah taruhan? Jawab. Naik taruhan? Jawab. Rancang sekali dasar bocah nakal. Berani-beraninya kamu. Intan, Putri, kalian tenang. Jangan gegabah. Nilai aku kecil. Aku tak ikut lagi. Aku menyerah. Aku juga tak ikut. Tak ada uang. Aku ini master main koin. Aku tak percaya Intan bisa dapat kartu lebih besar dariku. Dia pasti cuma menggertak. Kak sepupu, ku diam saja. Bukannya tadi sombong banget. Tenanglah. Kamu pikir aku kalah darimu? Jadi, ikut atau enggak? Bukan nakal. Mau menggertakku? Hari ini aku akan ajarin kamu cara main. Intan Pramesti, buka matamu lebar-lebar. Berapa nilainya? 9 koin? Apa dia pasangan 9? Pantas berani taruhan besar. Lihat kan? Pakai otak sedikit. Kalau enggak, kenapa aku naikkan taruhannya? Coba tebak. Yang ini apa juga? 9 koin? Intan, kita menyerah saja. Jangan bertaruh lagi sama kakak sepupu. Aku tak percaya. Jangan akting. Sekarang, kamu cuma perlu jawab, ikut atau enggak. Nak, kita nggak usah ikut. Dia sangat yakin. Jangan-jangan pasangan... Mustahil. Intan dari kecil jarang main kartu. Mana bisa paham main koin. Dia pasti cuma... Bu, jangan ngomong kalau nggak ngerti. Kalau aku nggak ikut, tas dan utangku kan percuma ke dia. Dengan nilai ini, aku nggak mungkin kalah. Suamiku! Kamu mau ngapain? Taruhan! Jadikan jam tanganmu taruhan! Nggak bisa. Jam tanganku ini harganya ratusan juta loh. Dibanding rumahnya, jauh lebih mahal. Kalau ku bilang taruhan, taruhan. Kita pasti menang di ronde ini. Ku bilang enggak, ya enggak. Taruhan! Gimana? Taruhan? Berapapun, ikut mereka. Cuma 100 juta kan? Aku pasang. Sini. Semua jadi saksi. Siapa yang nyesel, mati ditabrak mobil. Kalian mau tambah taruhan tanpa buka kartu? Tentu. Kami pasti menang. Berapapun uangmu, kami ikut terus. Tambah taruhan. Kak Ipah, cuma jam tangan emas takkan cukup 700 juta kan? Sekarang sudah cukup kan? Barang ini berapa harganya? Tak cukup. Kau! Suamiku. Kita tak perlu sama orang miskin ini ngomong kosong. Lihat baik-baik. Yang di luar itu Mercedes terbaru.
Nilainya 1 miliar. Rumah kumuh dan perhiasanmu itu tak sebanding. Hari ini, kupastikan sampai habis. Cukup sudah. Atau buka kartu. Mainnya gimana? Masih tambah taruhan? Ibu tahu apa? Kartu ini aku pasti menang. Berapa aku pasang, dia harus ikut. Harus. Tak boleh kurang. Aku mau dia tahu. Orang miskin tak pantas duduk di meja. Sepupu, 1 miliar. Masih bisa ikut? Putri, naik taruhan buat menekan. Di matamu, apa punya uang bisa asal menghina orang? Ya, punya uang bisa asal menindas orang. Punya uang, dibanding kalian orang miskin, aku lebih tinggi. Kalau tak terima, lempar saja uangmu kepadaku. Dasar pekundang! Kau apa kau? Tak punya uang, cepatlah menyerah. Serahkan sertifikat rumahmu, berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku masih beri kau makan. Kartu apapun, tak penting lagi. Tak ikut, kau tamat. Aku pasti menang. 1 miliar ini, aku tak bisa ikut lagi. Apa aku benar-benar kalah? Tapi Putri belum minta maaf ke ibu. Harus bagaimana? Tenang, cuma 1 miliar kan? Biar aku cari cara. Pasti bisa kumpul. Ini tabungan kita, total 500 juta. Ikut. Gak bisa. Mamiku, ini uang warisan orang tuamu. Gak boleh pakai. Kamu istriku. Kalau orang tuaku ada, pasti mereka mendukungku. Ikut. Menantuku, jangan ikut konyol. Mereka cuma main-main. Hana! Dasar anak nakal. Ibu udah bilang sabar. Kok nggak dengar? Bu, sabar nggak bawa hormat. Tadi dia maki ibu, bilang ibu nggak berguna. Ibu lupa, makin kita sabar, makin mereka anggap kita lemah. Makin mereka meremehkan kita. Intan, ngomong apa kamu? Kita kan kerabat. Mana ibu meremehkanmu? Benar kata dia. Aku memang meremehkan keluarga mereka. Diam! Ngomong apa sih? Bu, sudah tak sopan. Ngapain sok sopan? Hah? Udah dilarang, masih ngomong. Kamu juga dengar, kalau kita menyerah kali ini, kelak, kita tak bisa tegak lagi. Walau tabungan kalian 500 juta, masih kurang 500 juta. Mau isi pakai apa? Ini tanah di kampung kita. Jadiin jaminan. Kan? Cuma tanah kampung burung ini, harganya berapa? Palingan anggap 300 juta. Masih kurang 200 juta. Kamu baik. Aja kurang 200 juta. Kalian tunggu saja. Sayang, lihat kerabat miskinmu ini. Ngumpul lama cuma segini. Dasar miskin. Memang dasar miskin. Memalukan. Sepupuku sayang, jangan sok kaya. Cepat berlutut, minta maaf ke kakak. Jangan sampai kalah habis, bahkan suamimu juga tak mau kamu. 800 juta sekarang ada. Buset, beneran kumpul? Intan, dapat uang sebanyak itu dari mana? Pinjam online. Intan Pramesti, kamu hebat juga ya. Berani pinjam online, pikir baik-baik. Kalau kalah, bukan cuman harta habis, nyawa keluarga juga taruhannya. Bayar pinjamannya bareng. Aku sudah pikir matang. Aku takkan kalah. Permainan hari ini harus ada akhirat. Dasar bocah, kamu mau melawanku sampai habis ya? Benar, sejak kamu menghina ibuku, aku harus melawanmu sampai habis. Adik Ipa, lihatlah. Ini hasil didikanmu yang hebat. Kamu benar-benar cari mati. Pinjam online cuma buat judi. Keluarga kalian tunggu saja hancur lebur. Intan, cepat minta maaf ke kakak sepupu. Simpan uangnya. Kita berhenti. Nurut ya. Tua bangka. Ngomong apa sih? Udah main judi? Mau mundur? Emang ini cuma mainan? Ya.
Ini kan keluarga sendiri. Kok bisa sampai begini? Putri, kamu kan baik hati. Maafin Intan ya. Tadi kamu tuangin minum ke tante. Kan gak sengaja. Kan kamu cuma ngomong emosi. Putri. Emosi apanya? Aku sengaja. Kalau bukan demi ibuku, siapa mau dekat sama kerabat miskin kalian? Cih, tua bangka. Jangan sok hebat. Intan, salahkan ibumu yang tak berguna. Kamu jangan-jangan ribut sama kakak sepupu. Bu, ngomong apa sih? Dasar bocah nakal. Udah biasa sok hebat di luar, dapat uang sedikit udah sombong ya. Putri cuma ngomong emosi. Semua jangan diambil hati. Jangan banyak omong. Dasar jalang, siap harta habis. Masih mau buka kartu ya? Buka aja. Hari ini aku akan hancurkan muka kamu. Tunggu. Siapa bilang aku mau buka kartu sekarang? Apa maksudmu? Mau ngelak? Maksudnya 1 miliar? Aku nggak buka. Aku naik taruhan. Kita lanjut main. Tak buka. Kamu pinjam online, cari sana-sini, baru kumpul uangnya. Sekarang bilang tak buka. Lanjut ikut. Kamu bodoh ya? Ada masalah. Aturannya aku harus buka kartu. Intan Pramesti, jangan pura-pura bodoh. Taruhan di meja sekarang udah hampir 4 miliar. Kamu gila. Dari mana nyalimu lanjut ikut? Karena aku tepati janji. Ku bilang, hari ini kamu minta maaf ke ibuku. Aku harus lanjut sampai akhir. Cih, gila. Kamu itu gila. Kalau tak terima, tambah 1 miliar lagi. Langsung buka kartuku. Jangan kira aku tak tahu trikmu. Mau tiru aku, tekan dengan taruhan ya. Terus kenapa, Kak Sepupu? Bukannya kamu selalu bilang kamu kaya. Kenapa? Baru beberapa miliar, udah tak bisa keluarkan. Diam! Putri, kamu mau ikut atau enggak? Jangan provokasi aku. Dasar miskin. Udah taruh semua tabungan, masih berani sombong. Kalau aku ikut, kamu bisa tanggung? Jangan ikut campur urusanku. Sekarang katakan, ikut atau enggak? Ikut, taruh uangnya. Enggak, naku kalah. Dasar nggak tahu malu. Kenapa kita harus ikut lagi? Karena 1 miliar ini aku terima. Ku beri kesempatan lagi. Janjiku masih berlaku. Sekarang, minta maaf ke ibuku. Semua berakhir di... Hini! Intan Pramesti, kita kan saudara. Bikin malu begini. Saudara yang bertaruh besar buat paksa aku menyerah, itu kamu. Sekarang lihat, aku ikut yang malah tak suka, itu juga kamu. Putri, hubungan keluar dari matamu, apa cuma alat buat menekan orang? Cari mati! Diam! Pasang uangmu atau menyerah, jangan banyak omong. Baik! Intan Pramesti, hebat kau. Hari ini, aku temani Gilam. Salon buah miliar, kontrak miliknya. Tambah taruhan. Kamu gila, ini semua harta kita. Dia sengaja main curang, buat pancingmu tambah taruhan. Lepasin, berhenti sekarang. Berarti aku menyerah. Semua taruhan sebelumnya bakal melayang. Kamu mau seumur hidupku menanggung malu? Kalau poinnya beneran lebih besar, gimana? Nggak mungkin. Dia cuma kalah berjudi, mau menipuku. Ya, cuma mau menggertakku. Jangan berhenti. Jangan. Putri, sadarlah. Keluarganya hampir hancur, tapi masih ikut. Kamu pikir dia cuma mau menggertakmu? Jangan merusak suasana. Aku berjudi di kota kasino. Uangnya miliaran per menit. Kapan aku pernah kalah? Aku serius, sialan. Kalau salon ini kalah,
kita berdua tamat. Kamu diam sana. Kalau kamu ngomong lagi, aku tampar kamu. Percaya? Berisik! Kalian sudah cukup belum? Maksudmu taruhkan salon ini untuk bertaruh. Siapa yang menang? Kenapa bisu? Mana nyalimu tadi saat menghina? Jalan! Ngapain buru-buru? Boleh aku mikir dulu? Jaga mulutmu. Oke. Kalian suami istri sengaja memancingku ya? Kalau aku taruhkan 2 miliar ini, tak buka kartu, dan ikut taruhan, aku mau lihat. Taruhan apa kamu? Itu urusanku. Kamu sudah yakin? Yakin tak buka kartu? Tunggu. Jangan-jangan kamu mau paksa keluarga pinjam rentenir cuma buat pancing aku bertaruh. Putri, jangan ulur waktu. Sekarang giliranmu bertaruh. Bertaruh atau buka kartu? Jawab. Bu, cepat bujuk Putri. Sudah begini, mending buka. Tunggu. Tunggu. Jangan buka dulu. Kenapa lagi? Kamu tadi baik-baik saja. Ngapain minta berhenti? Aku cuma merasa kartu ini tak boleh dibuka. Kamu ini sudah gila ya? Kalau tak dibuka sekarang, dia mau menipumu bertaruh lagi. Jangan ikut campur. Aku tahu harus bagaimana. Kamu tahu tapi tak buka. Jangan-jangan kamu mau pinjam uang. Tak ada habisnya ya. Ya, aku akan melawannya sampai habis. Aduh, kok aku bisa punya anak nakal yang keras kepala? Tahu, kenapa di kalangan seumuranku aku yang paling sukses? Karena aku pintar menilai dan berpandangan jauh. Tak seperti kalian, orang kampung yang udik, tak pernah lihat dunia. Diam, dasar anak sial. Masih kurang banyak musuhmu? Takut apa? Aku tak peduli menyinggung mereka. Asal aku punya uang, para miskin ini tetap akan tersenyum untuk menjilatku. Asal aku punya uang, para miskin ini tetap akan tersenyum untuk menjilatku. Putri, kamu benar-benar sombong. Apa di matamu punya uang itu benar-benar lebih hebat? Benar, punya uang itu keren. Intan Pramesti, kamu pikir setelah sekolah kamu jadi mulia? Asal tahu, kamu cuma berani menggeram anjing miskin yang tidak berani menggigit. Tak usah banyak omong. Jangan pakai taktik provokasi. Percuma. Katakan sekarang, buka kartu atau bertaruh. Jangan banyak omong. Ku tegaskan di sini, berapa taruhanmu, aku siap bertarung sampai akhir. Jangan sok jago. Saat aku berjualan dulu, kamu masih makan sisa. Jangan coba menakutiku. Siapa yang menakuti siapa, kita tahu sendiri. Yang sombong mudah jatuh. Berbuat jahat lama-lama kena karma. Omonganmu itu terus diulang-ulang. Sangat membosankan. Sekarang, buka kartu atau tambah taruhan. Cepat pilih. Kamu! Cuma mau aku buka kartu kan? Aku nggak mau. Soal uang, mana mungkin aku kalah darimu. Kutaruhkan 2 juta semuanya. Gak buka. Dia benar tak membiarkanku buka kartu. Uangnya lebih banyak dariku. Dia bisa menekan aku dengan menambah taruhan. Jadi, aku harus cepat beraksi. Di ronde terakhir, aku harus memaksanya buka. Bisu ya? Ngomong dong. Biar ronde terakhir menentukan. Beri aku 10 menit. Kumpulkan 20. Buka. Tunggu. Siapa bilang 20 miliar sudah bisa buka? Bukannya kamu bilang salon ini senilai 20 miliar? Salon ini memang senilai 20 miliar. Tapi aku tak bilang taruhannya cuma segitu. Apa maksudmu? Mau tambah taruhan? Bingo. Benar. Tambah 20 miliar lagi. Totalnya 20 miliar. 10 miliar. Kita lihat apa yang kamu taruhkan. Kamu gila ya? Mana ada main gitu? Kamu bikin dia tersudut. Jangan asal tambah. Tunjukkan dong. Kulihatin sekarang juga.
Kamu pikir cuma kamu yang bisa pinjam online? Hah? Dasar pecundang, asal tahu saja, walau pinjam online, limitku dibanding si miskin sepertimu jauh lebih besar. Kamu gila? Pinjaman online itu jurang tanpa dasar. Kamu mau tarik seluruh keluarga ke jurang? Benar, jangan ikut Intan Pramesti yang nekat. Kalian semua diam. Kalau berhenti sekarang, semua pinjaman sebelumnya dan mobil mewah harus kubayar padanya. Siapapun yang ngasiatin, aku takkan dengar. Kamu, sini. Apa dosaku melahirkan anak keras kepala sepertimu? Wanita sialan! Kalau gagal kali ini, kupatahkan kakimu! Hahaha. Mustahil, aku takkan kalah. Gajinya 3,8 juta sebulan. Batas pinjaman online-nya pun sangat kecil. Walau kartu. Lalu kenapa? 4 miliar. Walau ibumu dijual, ginjal suamimu dipotong, takkan cukup. Tak bisa bayar. Berlutut dan panggil aku tante. Lalu menyerah dan tunggu mati. Aku yakin dia tak bisa bayar 4 miliar. 4 miliar. Aku dia tak mampu. Aku pasti menang. Intan, ibu sudah bilang jangan bertaruh dengannya. Dia bos kaya. Kita cuma rakyat biasa. Mana bisa dibandingkan? Intan, ibu sudah bilang jangan bertaruh dengannya. Dia bos kaya. Kita cuma rakyat biasa. Mana bisa kita tandingi? Aku pasti menang, pasti menang. Berhasil. Salon kecantikanku. Dan 2 miliar yang baru kuping. Matamu lebar-lebar. Totalnya 4 miliar. Hari ini aku main sampai habis. Putri, kamu mau bikin kami mati? Bu! Biar aku. Kenapa? Tadi kan masih segar. Sekarang pura-pura pingsan. Mau cari uang gitu. Jangan nawur. Aku nggak terima. Kak Putri, kok kamu tega banget? Tante kan udah mau pingsan. Bukan urusanku. Aku nggak salah. Lagian, dia yang marah sendiri. Aku nggak memaksa. Putri, ini kan tante kandungmu. Kok omonganmu kasar banget? Emangnya kenapa kalau gini? Siapa suruh dia ikut campur kalau nggak becus? Kalian ini semua orang nggak tahu diri. Jangan banyak omong, Putri. Aku nggak salah. Ngapain melot? Kalau nggak suka, tahan aja. Kalau bisa, cepat keluarkan 4 miliar rupiah. Putri, kamu. Intan, jangan. Cari uang kan gak gampang. Jangan main judi lagi. Lupakan saja ini. Bisa? Tante mohon. Ku mohon. Lepaskan Intan. Lepaskan dia. Kenapa? Lagian, kau pikir kau siapa? Asal tahu, hari ini harus ada pemenang. Lepaskan dia. Kenapa? Lagi pula, kamu siapa? Asal tahu saja, hari ini harus ada yang menang. Bu!
Dengar ya, kalian semua, harga diri kalian di mataku cuma seperti lumpur di alas sepatu. Paham? Hah? Putri, itu omongan manusia. Kenapa marah? Kena titik lemahmu ya? Takut kalah ya? Minggat, jangan sok baik di sini. Intan, jangan. Rizky, cepat tahan dia. Kondisi si ibu sedang tak baik. Intan, jangan gegabah. Putri, anak tak tahu aturan. Itu salah ibu. Tante yang bikin kalian berdua berantem. Tante siap lakukan apapun. Kumohon lepaskan Intan. Bukan anakmu yang sombong, lagi pula. Bicara saja, semua juga bisa. Begini caramu memohon. Putri, bukan salah Intan. Tante yang salah cara memohon. Tante berlutut. Bu! Bu, bangun. Jangan berlutut. Orang harus jaga harga diri. Kita tak boleh merendahkan diri. Biarin aku. Biar aku berlutut. Bibi, buat apa begini? Putri, kita kan kerabat. Harus sampai begini. Putri, Bibi sudah begini. Kamu harus bilang sesuatu. Ngomong apa? Aku sering lihat orang sok malang. Biar dia berlutut. Sok sedih buat siapa? Kalau dia berani, aku juga berani. Putri, kamu menghina orang tua. Apa hatimu sudah mati? Kamu tak takut kena karma? Persetan dengan karma. Lagi pula, dia sendiri yang mau. Bukan urusanku. Jangan salahkan aku. Keterlaluan. Mana ada begini sama kerabat? Tak ada rasa kekerabatan. Kekerabatan? Ku menang. Di meja ini ada miliaran rupiah. Bahas kekerabatan? Tunggu kalian dapat miliaran rupiah, baru bahas. Bibi, tak bisa atur Kak Putri. Kalau terus begini, takutnya hubungan kita rusak. Mana bisa aku atur dia. Dia mabuk ngomong sembarangan. Kalian dengar aja, jangan diambil hati. Kakak, demi Pak Pramesti, pujuklah dia. Aduh, ini. Tidak, harus ada yang menang. Nggak bisa, harus ada yang menang. Adik kakak pun hitung-hitungan. Apalagi Putri dan Intan cuma sepupu. Benar. Jangan sok pengecut di meja. Terima talanya. Siapapun takkan bisa. Lihat anakku ini sudah berani. Dan menantuku ini sama-sama keras kepala. Mana mungkin mereka dengar ucapanku sebagai ibu. Bu. Bibi, jangan emosi. Jaga kesehatan. Bu, nggak apa-apa. Jangan nakuti aku. Jangan sok mati. Walau ibumu mati hari ini, utang ini tak bisa dihindari. Siapkan 4 miliar, lanjut main. Atau semua chip di meja ini jadi milikku. Sayang, ngapain ngomong sama orang miskin ini? Dia nggak berani ngomong, berarti dia kalah. Taruhan di meja ini semua jadi milik kita. Berhenti! Siapa bilang mainan ini selesai? Dan siapa bilang aku nggak punya uang? Sepupu, kamu gila ya? Dan tanah, uang perhiasan dan renovasi, kau pasang semua. Pinjaman online pun kau habisi. Sekarang kau tak punya 1 sen pun. Selain berlutut minta ampun, kau bisa apa lagi? Intan, menyerahlah. Dari kecil, kau tak bisa menandingiku. Suamimu sekarang, jauh di bawahku. Bahkan taruhan hari ini takkan berbeda. Kau sama pengecutnya dengan ibumu. Seumur hidup kau hanya bisa ditindas. Coba katakan sekali lagi. Kau sama seperti ibumu. Seumur hidup cuma pengecut. Si miskin yang ditertawakan. Baik, aku lanjut bertaruh. Putri, hari ini kau akan membayar.
akibat kesombonganmu. Perlawanan mati-matian. Kau hampir bangkrut. Masih sok kuat. 4 miliar. Gali kubur nenek moyang pun takkan cukup. Rumah dan tanah sudah habis. Hemat tenagamu saja. Aku tak punya 4 miliar. Tapi ada yang punya. Apa maksudmu? Paman, bibi, kakak sepupu. Kalau hari ini kalian mau membantuku, bantu kumpulkan 4 miliar ini, biar aku buka kartunya. Aduh, Intan. Kenali diri ya. Kau hampir kalah. Masih mau tarik orang lain? Jangan percaya dia. Dia gila miskin. Mau tarik kalian mati bareng. Benar, Intan. Kau pasti kalah. Kalau kalian pinjamkan padanya, itu percuma saja. Takkan kembali. Siapa bilang aku pasti kalah? Karena berani bertaruh, berarti aku. Inilah andalanku. Dan ini adalah andalanku. Kartu putih pasti jadi pasangan. Lihat gaya Kak Intan. Jangan-jangan kartu satunya juga putih. Permainan belum selesai, jadi aku belum bisa buka. Tapi aku jamin, aku takkan kalah. Melihat ini, kalian pasti tahu kenapa aku berani lawan Putri sampai akhir. Berani buka kartu di tengah, kamu curang, kamu kalah. Kalau tak tahu aturan, diam. Benar, dia yang buka kartu duluan. Yang harus kalah itu dia. Terus kenapa kalau putih? Main koin ini butuh adres. Kartu selanjutnya, belum tentu siapa menang. Putri, aku ikut dari awal. Palingan kartumu cuma pasangan 9 koin. Mungkin bahkan bukan pasangan 9 koin. Jangan dengarkan dia. Kalau dia punya pasangan putih, pasti sudah buka. Buat apa tunggu sekarang? Status suamiku, kalian semua tahu. 4 miliar. Masih bisa kami keluarkan. Tapi hari ini, kalau berani pinjamkan padanya, itu cari mati. Apa benar tak ada yang mau bantu? Aku percaya dia. Dasar gila kau. Kakak, buat apa bantu dia? Dia guna-guna kamu. Buat apa? Karena aku muak lihat sikapmu. Kita kan kerabat. Emangnya karena kau kaya, kau bisa menindas orang? Aku tegaskan hari ini. Kalau Intan menang, hari ini kau, Putri, pantas kalah. Ulangi lagi? Ya, aku bilang begitu. Kenapa? Apa hakmu meremehkan kami? Intan, uangku tak banyak. Rumah dan mobil cuma 500 juta. Boleh lihat kartu tertutupmu? Tentu. Bagus, Intan. Aku tak salah. Ambil uang ini. Harus lawan mereka sampai habis. Andy pasang semua hartanya. Nekat banget. Aneh nih. Dia kan pelit. Kok tiba-tiba dermawan, dia lihat kartu Intan baru pasang. Kartu terakhirnya, jangan-jangan... Nggak mungkin! Jangan nakut-nakutin aku! Kalau dia pegang 2 kartu putih, aku makan mahjongnya! Mereka pasti sudah bersekongkol. Mau menipu kalian, pasang semua uang. Ikut pasang, jangan asal menuduh. Para paman dan keluarga, hari ini aku jamin dengan nama keluarga. Asal terkumpul 4 miliar, aku langsung buka kartu. Takkan main curang dengan uang kalian. Keluarganya mana ada reputasi. Ibu Intan itu cuma orang kampungan. Dan kamu, Intan, cuma ibu rumah tangga, gaji 3,8 juta.
Yang percaya dia bodoh. Putri, omonganmu keterlaluan. Aku udah maki kamu. Jangan sok baik di sini. Putri, tante itu orang tua. Harus lebih sopan. Tadi aku sudah bilang, harga diri itu harus diraih sendiri. Bukan diberikan orang. Lagi pula, sama kalian ini, para orang kampungan miskin, ngapain harus dihormati? Putri, berani ulangi kata-katamu. Kalian, para orang kampungan miskin. Sudah kuulang, kalian bisa apa? Intan, ini 100 juta buatmu. Menang atau kalah, kami dukung kamu. Paman juga dukung kamu. Kita harus beri Putri pelajaran. Aku punya 200 juta. Baru transfer 200 juta. Semangat, Kak Intan. Kak Intan, aku baru kerja 5 tahun. Tabunganku cuma 100 juta. Maaf kalau sedikit ya. Makasih. Indah. Aku punya toko di kabupaten. Harganya sekitar 400 juta. Ambil dulu buat bertaruh sama mereka. Kebaikan kalian, aku dan Intan akan ingat. Tenang saja. Aku, Intan Pramesti, takkan mengecewakan kalian. Kalian gila ya. Taruh uang ini. Kalau kalah, aku takkan kembalikan sepeser pun. Nanti jangan nyesel. Tak usah diingetin. Kami percaya Kak Intan. Tak seperti orang tertentu, utang saja tidak dibayar. Malah sok kaya. Intan. 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 Apa untungnya kalian dari Intan sampai begitu membelanya? Jangan lupa, dulu aku yang bawa kalian cari uang. Bawa cari uang? Pas baru nikah ke keluarga Pratama, bilang mau bawa kita jualan baju grosir. Hasilnya, pakai uang investasi kita, malah dibelikan mobil dan villa. Sekarang so baik ya? Putri, nasibmu hari ini itu ulahmu sendiri. Kita selalu baik padamu. Tapi kamu ambil uang investasi keluarga buat bikin pabrik, buat baju. Giliran untung, beli villa sendiri. Giliran rugi, dilempar ke kita. Padahal sama keluarga, kamu selalu panggil kampungan dan miskin. Kenapa kita harus terus baik padamu? Waktu anakku sakit, aku pinjam uang. Dia bilang penyakit miskin tak bisa diobati. Kami miskin, tapi kami punya hati. Tak seperti kamu, kaya lalu hina keluarga miskin. Sekarang, mau pakai uang buat hancurkan harga diri kamu? Jangan harap. Kalian. Jangan banyak ngomong, Intan. Sebut saja kurang berapa. Sudah hampir cukup. Asal cukup 4 miliar. Jangan taruhan lagi. Ini taruhan kami dengan Intan. Ngapain kalian ikut campur? Siapa yang berani taruhan lagi, akan kubuat konyo. Minggir sana. Kamu saja yang larang. Aturan siapa? Di meja judi dilarang taruhan bareng. Aturanku itu aturannya. Kalau ku bilang dilarang, berarti dilarang. Bayu, kamu main curang. Dulu tak ada aturan taruhan bareng. Kalian yang curang duluan. Sekarang kalian yang curang. Kalian merusak aturan. Main curang juga ada batasnya. Kalau jago, taruhan sendiri. Seret sana keluarga miskin, apa hebatnya? Kami tak terima begini. Putri, kalian malah ngelunjak. Tadi, siapa yang pakai tas 50 juta memaksaku tambah taruhan? Sekarang baru ingat aturan. Tak tahu malu ya? Apa katamu? Apa aku salah? Saat kamu merasa bisa menang, kau abaikan aturan, memaksaku pinjam uang. Sekarang uangku hampir cukup. Baru bahas aturan. Ini namanya tak tahu malu. Suruh mereka jangan ikut taruhan. Asal tak ada yang bantu. Aku langsung diam. Oke, aku main sendiri. Paman, bibi, sepupu, terima kasih sudah membantuku. Di sini aku berjanji, uang ini anggap Intan pinjam. Kalau kalahkan Putri, kupulangkan utuh beserta bunganya. Bisa kan?
Bisa, Kak Intan. Kami dukung. Kami percaya. Makasih semua. Miliar sudah kumpul. Sekarang aku buka kartumu. 1 ronde, tentukan hasilnya. Buka kartu. Buka kartu. Buka kartu. Buka kartu. Buka kartu. Enggak! Enggak bisa buka! Putaran ini batal! Kalian para miskin! Bersekongkol menindas! Dasar tak tahu malu! Bayu, kamu mau apa? Mau main curang ya? Aku nggak peduli! Putaran ini batal! Aku nggak mau main lagi. Masa kalian mau memaksaku? Tadi siapa yang berani jamin taruhannya tak bisa diubah? Sekarang malah mau kabur. Mana ada gampang gitu? Tadi yang bawa kontrak salon buat ngejek kita. Sekarang baru takut. Nggak usah ngomong. Intan, buka kartu. Cuma main-main. Ngapain dibawa serius? Cepat lari! Mereka mau kabur! Cepat halangi! Kalah mau kabur, mana semudah itu. Bu Sari, hari ini banyak kerabat yang melihat. Aku tak mau bikin malu. Kamu mau apa? Mau halangi kami? Putri, kita paksa jalan. Siapa berani pergi? Siapa berani pergi? Sepupu, kita kan satu keluarga. Buat apa sampai begini? Nanti kita pasti sering ketemu. Di mana Tante hadapi keluargaku? Satu keluarga. Baru sekarang ingat ikatan keluarga. Tadi pas kamu hina ibuku, kok nggak anggap kita satu keluarga? Saudara kandung saja hitung-hitungan. Lagi pula kalian cuma sepupu, kan? Baru sekarang bahas ikatan keluarga. Terus kalian mau apa? Jangan-jangan mau aku ganti semua harta kekayaan. Jangan banyak omong, kemari. Buka kartu. Kalau aku nggak mau? Nggak mau buka. Biar aku buka. Hei! Jangan, tunggu. Sepupu, apa kau sungguh tega begini? Aku sudah beri kau kesempatan. Apa aku tak bilang? Asal kau minta maaf pada ibuku, semua ini usai. Tapi, apa katamu? Jawab aku. Di depan banyak kerabat, ibuku bahkan berlutut padamu. Apa perlakuanmu padanya? Kau yang memaksaku begini. Baru mau mundur saat mau kalah? Apa kau pikir itu mungkin? Kalau posisinya kau, apa kau akan memaafkanku? Aku. Intan, dengarkan Tante. Mau bicara apapun, nanti setelah buka kartu. Buka kartu! Buka kartu! Ngapain lihat aku? Buka kartu. Kita bertaruh, dia tak punya pasangan putih. Jangan buka. Apa katamu? Bicara lebih keras. Bu, sungguh tak bisa buka. Kenapa tak bisa buka? Bukannya kalian sudah lihat kartunya? Kita bertaruh, dia tak punya pasangan putih. Kita pasti menang. Kenapa ragu-ragu? Biar aku yang buka. Jangan buka. Jangan. Hah? Kok 7 koin? Ternyata 7 koin. Kukira pasangan 9. Ternyata kalian cuma bual saja. Kawan, habislah. Syukurin. Siapa suruh cari masalah? Hari ini kamu tamat di sini. Ada apa ini? Kok bisa 7 koin? Mungkin aku salah lihat. Salah lihat? Taruhan miliaran rupiah. Malah bilang salah lihat. Dasar cari mati. Ku hajar kau. Dasar pemboros. Mana mungkin salah lihat, Kak Ipar? Seingatku, kamu juga lihat, kan? Masa kalian berdua bermasalah mata? Kamu dan kamu. Kalian berdua bersekongkol menipuku. Aku cuma lihat celah. Siapa sangka kartunya seburuk ini. Dasar wanita pemboros. Sudah kubilang jangan main besar. Sekarang lihatlah, harta kita habis semua. Ngomel apa sih? Hah, bukannya tadi kamu ikut-ikutan. Sekarang ngomel apa? Siapa sangka kamu nyebelin banget. Mereka udah percaya itu pasangan 9. Kamu malah ngomel terus. Sampai mereka bersatu ngerjain kamu.
Kenapa sekarang malah nyalahin aku? Itu kan karena mereka bodoh. Kalau bukan kamu, siapa? Kok kamu pamer banget sih? Orang lain cuma pasang ratusan ribu. Kamu malah pasang tasnya. Kamu diam sana. Kalau kamu nggak selalu pamer, bilang kita kaya, masa aku mau sok kaya? Diam. Berisik. Kartu sudah dibuka. Saatnya hitung-hitungan. Pergi berantem di rumah kalian. Tapi sekarang saatnya lunasi utang. 500 juta tunai. Mobil dan perhiasan dihitung harga pasar. Termasuk salon ini. Diganti uang atau disertifikasi, kalian pilih sendiri. Sepupu, apa tak ada jalan keluar? Bisa tidak? Tidak bisa. Kamu pikir kita yang miskin mudah ditindas? Kamu pikir kita tak berani bertaruh besar dan melawanmu? Kamu pura-pura kaya. Bukankah untuk sok hebat di depan kita? Tapi tak disangka, aku berani bertaruh segalanya dan melawanmu sampai akhir. Saat kamu sok hebat, apa kamu bayangkan hari ini? Akui saja, Putri, kamu salah langkah. Belum buka kartu. Kartunya tak sah. Batalkan. Mimpi. Kalian cuma 6 poin. Kartu putih Kak Intan, pasang apapun jadi pasangan. Masih perlu dilihat. Bayar. Tak ada uang. Uang tak ada. Wah ada. Kak sepupu, arti kalah harus bayar. Gak ngerti? Aku nggak peduli. Uang ini milik keluargaku. Jangan... Uang itu nyawaku. Jangan harap bisa ambil 1 rupiah pun. Aturan kalah harus bayar. Anak 3 tahun aja ngerti. Sikapmu sekarang, masa itu pria? Aku nggak akan kasih uang ke kalian. Kalau mau uang, langkahi mayatku. Wah, biasa sok kaya. Pas mau ngeles, semangat juga ya. Seret ya. Hei, lepasin. Pokoknya, kalian nggak bisa ambil uangku. Aduh. Sepupumu semua lihat, jangan bikin malu. Dasar kau masih punya muka. Kau tahu kan, sekarang keuangan kita lagi kawat. Kau malah sok kaya di depan mereka. Sok kaya. Masa aku nggak begini? Kak sepupu, Kak Ipar, ngeles nggak bakal ngatasi masalah. Menurutku, kita simpan taruhannya dulu. Biar nggak ada yang ngeles. Oke. Nggak bisa. Kecuali kalian bunuh aku hari ini. Kalau enggak, jangan harap ambil sepeser pun. Kecuali kalian bunuh aku hari ini. Kalau tidak, jangan harap bawa sepeser pun. Bu Sari, kini kau cuma bisa sembunyi di pojok pura-pura bisu. Saat putrimu berladak hebat, kau tak begini. Biar aku bicara adil. Taruhan kalian terlalu besar. Mending kita saling mengalah. Jangan sampai... Mereka mau main curang. Bu Sari juga ikut main curang. Dasar bocah kurang ajar. Beraninya bicara gitu ke orang tua. Gak sopan. Apa suamiku salah? Saat putrimu berlagak hebat, kenapa kau diam? Saat ibuku berlutut minta maaf, kenapa kau pura-pura bisu? Kau anggap kita bodoh. Sekarang tak perlu bicara. Terima kalahnya. Cepat bayar. Bayar. Nggak bisa, dasar kalian gembel. Mau rampas uangku? Mimpi. Ngamuk juga percuma. Aku nggak mempan digitukan. Bayar sesuai kalahnya hari ini. Lunas dulu, baru pergi. Kau pikir kau siapa? Kenapa harus nurut padamu? Hari ini aku bawa uang ini. Siapa berani halangi? Kalau tak selesai hari ini, jangan harap bisa pergi. Oke. Mau main kasar ya? Aku lapor polisi sekarang. Biar kalian ditangkap. Oke, telepon sana. Mau pakai HP ku? Kau pikir aku tak berani? Telepon. Ayo, telepon. Nomornya sudah kutekan. Kalau nggak telepon, kau pengecut. Oke, aku telepon. Kenapa nahan aku? Sudahlah, kita ngaku kalah. Baru ngaku kalah sekarang. Tadi ngapain? Aku serius, lupakan saja. Nggak mau. Cuma orang kampungan. Menakut-nakuti siapa? Biar saling hancur. Jangan harap aman. Kamu bodoh ya. Kita yang buka meja. Kita juga yang bertaruh. Kalau sampai ke polisi, kita yang masuk penjara duluan. Siapa bilang? Kamu cuma takut. Kamu mikirnya banyak.
Kalau sampai ribut, Intan dan keluarganya takkan bebas. Dasar tak tahu malu. Bisa-bisanya ngomong gitu. Terus kenapa? Aku memang tak tahu malu. Kamu bisa apa? Hah? Kalau sudah sok jago, lapor polisi sana. Aku... lapor? Kalau kamu nggak mau lapor, biar aku saja. Jangan Intan. Kakak sepupumu cuma bercanda. Siapa yang bercanda? Mau bikin ribut, aku siap meladeni. Nanti kita lihat saja siapa yang paling rugi. Putri, cepat minta maaf ke adikmu. Sepupu, bisa kasih aku jalan keluar? Jalan keluar apa? Hari ini aku yang salah. Aku minta maaf. Bisa lupakan taruhan ini? Bukannya kamu hebat. Inikah cara keluargamu memohon? Putri, dia belum dewasa. Ini salah ibunya. Tante yang bikin kalian dua bersaudara bertengkar. Tante siap lakukan apapun. Tolong lepaskan Intan. Bukannya putrimu itu sombong. Lagi pula, siapa yang tak bisa bicara? Inikah cara kamu memohon? Aku sudah cukup baik padamu. Hari ini, semua keluarga ada. Jangan melunjak. Aku melunjak. Putri, sampai jadi begini, semua ulahmu sendiri. Bilang aku keterlaluan. Kamu tak tahu malu. Tapi aku sudah tunduk padamu. Kau mau apa lagi? Belum cukup. Apa maksudmu? Sikap ini belum cukup. Hari ini aku kalah. Tapi tanya, keluarga di sini, Aku, Putri, di luar, kapan pernah tunduk pada orang lain? Aku sudah merendah begini, apa belum tulus? Ini namanya tulus. Aku tak ambil. Awalnya, aku cuma mau keadilan buat ibuku. Tapi sekarang, kau masih tak merasa salah. Sepertinya kau belum cukup dihajar. Kalau begitu, tak perlu bicara lagi. Intan, tunggu. Intan, jangan. Bibi minta maaf. Dulu Bibi yang salah, sebab memihak anak ini. Bibi minta maaf. Jangan diambil hati. Mereka kan masih anak-anak. Cuma main-main. Cepat, minta maaf. Kamu mau dipenjara. Adik, aku tahu sifatku buruk, bicara kasar. Jangan diambil hati. Aku tak seharusnya sombong di depan keluarga. Hal ini salahku. Kakak minta maaf. Kakak pasti berubah. Akhirnya, bicara masuk akal. Maaf, cuma diucapkan tak cukup. Harus ada buktinya. Kenapa? Baru mau berubah, malah takut. Disuruh minta maaf ke ibuku. Apa bisa mati? Aku? Koba pikir, walau aku tak suka keluargamu, tak pernah hina orang tua. Hari ini aku cuma tanya, minta maaf. Apakah... Tante, dulu aku yang salah. Dapat sedikit uang, aku lupa diri dan meremehkan tante. Aku minta maaf. Aduh, bangunlah. Kak, aku juga minta maaf. Aku gagal mendidik putriku. Bu Sari, bangunlah. Kita kan keluarga. Kok bisa sampai begini? Kakak, waktu kakak lahiran putri, tubuhmu lemah, telur mahal saat itu. Demi merawatmu, aku tukar semua uang dan makanan jadi telur. Buat nutrisimu. Sebenarnya, keluargaku juga kelaparan. Aku memang seumur hidup bertani. Tak ada kemampuan. Tapi putriku, dia bukan pecundang. Walau Intan tak dapat banyak uang, tapi dia tahu cara bersikap. Adik Ipa, sudahlah. Kami bersalah padamu. Kami sungguh kejam. Putri, Tante melihatmu tumbuh. Tante selalu baik padamu. Jangan lupa asal-usul. Kini hidupmu lebih baik. Kok jadi renggang? Kok bisa sampai begini? Tante,
Aku minta maaf. Aku minta maaf pada semua. Aku brengsek. Aku salah. Sudahlah, Nak. Ayo bangun. Bangunlah. Putri, Tante terima maafmu. Tante hanya berharap kelak kamu hidup baik-baik. Jangan nekat lagi. Tante, jangan begini. Ya. Putri, kamu itu orangnya belak-belakan. Ucapan Intan memang pedas. Dulu dia kurang baik padamu. Tante minta maaf untuknya. Tante, jangan begini. Aku... Udahlah, maaf juga udah diucapin. Masalah juga udah selesai. Taruhan antara kita berakhir di sini. Cepat beres-beres barang. Cepat. Sepupu. Serius? Atau kita bertaruh lagi? Mau taruhan lagi? Enggak. Cepat simpan barangnya. Ayo. Adik, jujur sama aku. Kartu terakhir itu beneran kartu putih, kan? Kak, hasilnya penting banget. Ya juga. Ayo, cepat pergi. Bye, pulang. Bye. Semua, bye. Kak Intan, kakak hebat banget. Untung ada kakak hari ini, bisa buang amarah kita. Semoga Putri paham niatmu. Bu, kakak pasti akan paham. Hari ini, makasih udah percaya sama aku. Kita kan keluarga, ngapain makasih? Kak, kita juga penasaran. Kartu terakhir kakak, beneran kartu putih kan? Iya. Karena kalian semua penasaran, mari kita lihat. Masalah buruk di masa lalu harusnya sudah berlalu. Mulai sekarang, kita berdua harus... Bu, kami pulang. Intan, akhirnya kamu pulang. Ayo. Bu. Ayo, duduk. Kami agak telat. Nggak ngerepotin kan? Enggak kok. Kami di luar negeri. Kalian dari dalam negeri. Nggak gampang pulang. Nggak repot kok. Makanannya udah lengkap. Kok belum dimulai? Tunggu siapa? Siapa lagi? Kak Putri dong. Jangan kayak tahun lalu, bikin kita sekeluarga tunggu dia lebih dari sejam. Bisa kelaparan. Menurutku, tunggu maksimal 10 menit. Kalau nggak datang, kita makan aja. Jangan sampai perut kita yang menderita. Bu, udah datang. Tante. Putri udah datang. Duduk di sebelah Tante. Kak sepupu, hari ini tepat waktu ya. Mimpi apa ini? Salonnya nggak sibuk. Walau sibuk, harus kumpul sama keluarga kan? Ayo, duduk. Ya. Kak, tas mewahnya mana? Tahun lalu, hampir tiap hari dipakai. Kok hari ini pakai tas kain? Dijual. Kak, tas mewahnya mana? Dijual. Jujur saja, itu kan cuma tas buat barang. Dan praktis saja. Tas kain ini banyak muat dan tahan lama. Dibanding barang mahal itu, jauh lebih bagus. Kusiapkan gantungan panjang umur. Tahun ini, saat ultahnya, aku tak sempat siapkan hadiah. Sekarang, kuberikan. Tak mahal, cuma niat baik. Kak, aku wakili adik kecil. Terima kasih ya. Lihatlah, dia sudah dewasa. Dulu, cuma mikirin gaya. Sok kaya, sombong suaminya kaya. Sekarang, diinvestasikan ke salon, malah beli hadiah buat anak. Jauh lebih baik. Bu. Ini juga berkat Adi. Permainan kartu tahun lalu membuatnya sadar. Sekarang dia tahu, hidup harus jujur. Jangan bilang begitu. Cuma main kartu. Aku tak main kasar. Kakak sendiri yang sadar. Ayo, semua sudah kumpul. Ayo makan. Ayo. Intan,
Ya? Aku mau minta tolong. Entah kamu mau nggak? Hei, apa? Aku mau bertaruh lagi. Putri, bukannya kamu sudah bilang tak mau berjudi lagi? Tante salah paham. Kali ini tak pakai uang. Putri cuma ada keraguan yang tak terlepas. Setelah taruhan tahun lalu, tiap malam dia terus murung. Sepupu, kartu terakhir itu apa itu Putih? Dia terus berpikir sampai tak bisa tidur. Kalau penasaran, tanya saja langsung. Ngapain disembunyikan? Itu kan malu-maluin. Makanya, hari ini saat kumpul, aku mau main lagi. Apa sepupu kamu bisa? Tentu saja. Usai makan, kita main berdua. Sekalian buka kartu rahasia tahun lalu. Oke, sepakat. Makan dulu, makanannya dingin. Ayo, makan. Kak sepupu, aktingmu jauh lebih buruk dari tahun lalu. Mata kamu tersenyum sampai menyipit. Sepupu, kali ini kami tak akting. Kartu kupunya sungguh besar. Kalau hari ini bertaruh uang, kamu lihat sendiri. Ya ampun, pasangan 8. Sepupu, aku tak salah kan? Kamu sama sekali tak bisa menang. Kamu yakin? Masa bohong? Kartu hari ini, kecuali pasangan 9 atau pasangan putih, kalau tidak, aku pasti menang. Kalau begitu, sesuai maumu. Benar, 29 koin. Ya, ini. Tidak mungkin. Kamu curang? Kau bilang aku curang. Ada buktinya? Cuma omong kosong. Siapapun bisa. Kalau bukan curang, mana mungkin sekebetulan itu. Putaran pertama dapat pasangan 9. Kau pikir aku bodoh? Oke, kita main lagi. Biar aku kalah. Sepupu, gini, kau takkan menang. Dewa pun tak bisa. Percaya diri sekali ya. Lihat sendiri. Astaga, 29 koin. Ini kartu terbesar. Sepupu, kartu ini kalau main taruhan di luar, walau harta habis, aku tetap ikut. Hari ini kau pasti kalah. Kak sepupu, kau senang terlalu cepat. Ini. Kok bisa dapat kartu ini? Tidak mungkin. Gila, ini aneh banget. Iya, Kak Intan jago banget. Tiap kali kalahkan Kak Putri. Sepupu, kok bisa kamu? Cepat bilang. Bukannya kamu udah curiga dari tadi? Tapi tadi kan kita semua kocok kartu bareng. Kamu nggak ada gerakan aneh. Kok bisa kamu curang? Aku nggak curang. Tapi asal aku mau kamu dapat kartu apa, kamu pasti dapat. Hebat kan? Hebat. Mau lihat? Mau. Sepupu, cara campur kartu ini belajar di mana? Hebat banget. Sebenarnya, Intan dari Pusat Anti Penipuan diangkat jadi pakar khusus. Trik curang ini dia sudah lama kuasai. Wah, nggak nyangka Kak Intan sehebat ini. Makanya, di mata para ahli, ini cuma paling dasar, paling sederhana, dan paling nggak masuk hitungan trik kecil. Bercanda apa? Trik ini saja sudah cukup buat kita orang biasa. Dalam semalam, kalah sampai cuma sisa celana dalam. Lihat, sejak dulu, orang jago main kartu banyak banget. Ada trik curang yang tak terduga. Kamu pikir hoki
mungkin sudah jatuh ke perangkap orang. Terus, sekarang masih bisa ganti kartu apa? Kamu mau apa? Kartu putih. Pasangan putih. Cukup? Ini kok ada banyak kartu putih? Di satu set mahjong. Mana mungkin ada sebanyak ini? Ini adalah kenyataan judi. Di meja judi, kalau ada yang mau kamu menang, dia sengaja kasih kartu. Tapi kalau mau kamu kalah, dia siapkan perangkap buat kamu. Yang kamu pikir hoki, hanya perangkap orang yang sudah disiapkan. Berapapun yang kamu mau, aku bisa menebaknya. Di mata penjudi, trik bisa buat menang. Tapi tahukah kamu apa yang paling mengerikan dari judi? Saat kamu di meja mahjong, mata merah, taruhkan semua hartamu. Ibumu di kampung diam-diam menangis. Anakmu di sekolah dijuluki orang anak. Ini kartu tahun lalu. Sekarang, masih penasaran gimana aku menang? Nggak usah. Kak sepupu, selamat ya. Akhirnya ketemu cara pasti menang judi. Nggak judi itu menang. Kata-kata ini untukmu, juga untuk semua yang hadir. Jangan karena keserakahan sesaat, hancurkan seumur hidup. Kartu ini tak bisa beli obat darah tinggi ibu, tak bisa bayar uang sekolah anak. Apa ya yang tenang? Kekayaan sejati ada yang beri air saat sakit, saat lebaran keluarga berkumpul, dan setiap rupiah bersih yang kita hasilkan. Uhi judi, hargai orang terdekat. Kata-kata ini, aku harap selalu diingat. Bagus! Ucapanmu sangat bagus!